Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kilwilda Arif, dalam konten belajar barengan ya. Masih di tema terkait tentang bagaimana kita bisa untuk merancang ataupun mendesain program kerja, terkhusus buat kamu-kamu yang beraktivitas ataupun bekerja begitu ya. Beraktivitas komunitas, bekerja di yayasan, beraktivitas di Ormawa, mungkin teman-teman sebagai mahasiswa begitu, dan juga teman-teman yang berkiprah di civil society organization, atau kalau secara umum atau secara rangkumannya begitu ya, ini adalah lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang berada di sektor ketiga. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan kita ya terkait tentang desain program kerja, yang mana kita sampai pada video yang keempat ya, di mana saya coba review dulu, di mana video pertama kita bahas terkait tentang pengantar, video kedua kita bahas terkait tentang teori perubahan yang itu melandasi pelaksanaan dari program kerja yang kita lakukan. Bahkan tidak hanya perencanaan pelaksanaan aja, tapi juga kalau kita ngomongin terkait tentang perencanaan, maka teori perubahan itu jadi satu hal yang wajib untuk kita pahami gitu ya, dan coba untuk diperhatikan. Kemudian di video yang ketiga kita bahas terkait tentang dimensi dari program kerja ya, mencakup definisi, tujuan dan juga batasan-batasan yang ada. Nah, pada pertemuan kita yang sekarang atau pada video kita yang sekarang ya, saya akan mencoba untuk melanjutkan dan lebih mendetailkan ya bahasan terkait tentang teori perubahan. Teman-teman ingat nggak yang kita bahas sebelumnya ya di video kedua terkait tentang teori perubahan begitu? Kan ada satu alur begitu ya, satu tahapan, satu alur ya, lebih tepatnya alur ya. Kalau kita bicara tentang teori perubahan secara umum, maka tidak akan jauh-jauh dari bagaimana kita bisa mendefinisikan mulai dari input, ya, kemudian proses, dan yang terakhir adalah output. Input, proses, dan juga output. Walaupun di beberapa pengembangan terkait tentang teori perubahan, tahapannya ditambahkan tidak hanya tiga, tapi ditambahkan di dua step berikutnya setelah output ya, ada yang namanya outcome dan ada juga yang namanya goal. Jadi mulai dari input, proses, output, outcome dan juga goal ataupun objektifnya begitu. Nah, kita akan coba lebih detailkan ya terkait tentang theory of change ataupun teori perubahan itu, khususnya ataupun lebih khususnya di area input atau area bagaimana kita bisa kemudian mendefinisikan kondisi atau situasi yang kita alami saat ini ataupun yang kita rasakan di saat ini ya. Buat teman-teman yang di komunitas ya, ormawa, yayasan dan juga civil society organization ya, agaknya penting untuk kita sama-sama menyimak. Yuk mari bareng-bareng kita mulai pembahasannya. Nah, sedikit mereview ya, ini tahapannya ya, mulai dari input, proses dan juga output. Saya ambil yang umumnya saja, yang generalnya saja. Dan kalau kita bicara tentang input, maka di situ ada fase current ya. Current itu berarti adalah saat ini atau kondisi sekarang begitu. Kemudian juga ada fase future nanti ataupun masa depan, yang itu kita banyak nanti mendefinisikan terkait tentang outputnya seperti apa. Ya, current condition dan juga future condition. Current berarti hari ini atau sekarang atau saat ini, future berarti masa depan atau hari esok gitu. Yang mana di kedua kondisi ini perlu untuk kita definisikan seperti apanya gitu, agar nanti program kerja yang kita lakukan atau yang kita rancang bahkan itu benar-benar bisa sesuai dengan harapan, sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak kemudian eh, terjadi hal yang dikhawatirkan seperti yang kita bahas pada pertemuan pertama begitu ya. Proyek ataupun program kerja tidak selesai, program kerja tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, kemudian program kerjanya ya apa istilahnya ya, tidak sesuai dengan speknya dan seterusnya, banyak hal lah ya yang kita kemarin bahas di pertemuan pertama. Nah, kita coba recall dulu ini ya, jadi ini sekiranya akan sering muncul gitu dalam proses perancangan ataupun desain program kerja kita, ada input, proses, output, dan pastikan ini kita sudah paham, sudah khatam. Nah, saya coba lebih detailkan lagi teman-teman, kalau kita bicara tentang um, teori perubahan secara umum, ada current state atau current condition, kondisi hari ini dan juga future condition, kondisi masa depan ya.
kita coba bedah lagi nih. Ini juga yang sempat saya tease juga di video yang kedua ya. Untuk current condition ya, setidaknya kita perlu mendefinisikan dua hal. Pertama adalah mendefinisikan segala bentuk aspek yang itu berhubungan sama persoalan ataupun problem ataupun masalah apa yang terjadi di hari ini. Yang itu kemudian terkait dengan kondisi kita ya secara individu ataupun secara kelembagaan. Nah, kalau kita bicara tentang organisasi ya kelembagaan begitu ya. Nah, apa sesungguhnya problem ataupun masalah yang dihadapi oleh lembaga tersebut atau di lingkungan lembaga tersebut atau lingkungan organisasi tersebut gitu. Nah, perlu didefinisikan ya terkait tentang problem. Kemudian selain itu kita juga perlu mendefinisikan yang namanya kebutuhan gitu. Jadi ada problem, ada permasalahan, ada juga kebutuhan. Ada problem, ada kebutuhan. Nah, ini perlu didefinisikan. Problem itu yang sifatnya adalah sesuatu hal yang istilahnya negatif, negatif yang perlu diselesaikan ya dengan solusi-solusi yang kita akan pilih dan juga kebutuhan. Kebutuhan apa yang kemudian diperlihatkan ataupun disampaikan oleh lingkungan ataupun oleh penerima manfaat nantinya terkait tentang keberadaan program kerja yang nanti kita akan rancang gitu. Mereka butuhnya apa agar nantinya program kerja itu kita setting, kita rancang, kita create sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan juga selain problem dan juga need base begitu, kita juga butuh memetakan yang namanya aset ya dan juga resource. Aset dan resource yang kita miliki hari ini. Karena dengan kita mencoba untuk memetakan aset dan resource yang kita miliki hari ini, kita sebenarnya bisa menentukan di mana titik kita berdiri. Ya, di mana titik kita berdiri, di titik mana standing position kita begitu, sehingga nanti kita bisa memilah-milih ya intervensi apa atau aktivitas apa yang kita akan pilih atau program kerja apa yang kita akan pilih untuk bisa menyelesaikan problem ataupun mengakomodasi kebutuhan yang ada di lingkungan lembaga teman-teman. Tentu tidak bisa semuanya ya, pasti gitu ya, tidak bisa semuanya gitu karena kita terbatas. Yang namanya kita sebagai individu ataupun sebagai bagian dari organisasi pasti kita menyadari bahwa resource ataupun aset yang dimiliki organisasi terbatas, tidak bisa infinity, tidak bisa um, terus-menerus ada gitu. Pasti akan ada batasnya. Oleh karenanya ini yang perlu kita coba ketahui dulu di awal agar jangan sampai ketika kita sudah running nanti program kerjanya ternyata kok ini ya habis di tengah jalan. Oh ternyata nggak cukup resource-nya nih. Pada akhirnya ya sudah programnya tidak tidak sesuai dengan ekspektasi, berhenti tengah jalan bahkan ya sudah bubar jalan. Nah, seperti itu. Kita tidak mau seperti itu tentunya ya. Nah, ini perlu kita coba sama-sama perhatikan. Nah, selain itu juga kita bicara tentang future, nanti akan kita bahas nanti sedikit sintetis aja. Bicara tentang future atau masa depan ya kita bicara tentang objektif, tujuannya apa, dan juga resiko dan juga asumsi-asumsi yang dipakai. Gitu. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, pada video ini saya akan fokus di bagian yang current condition saja. Nah, ini ya, jadi kita akan fokus ke current condition aja. Di mana tadi kalau kita bicara tentang current condition, kondisi hari ini kita bicara dua, problem or need based dan juga asset or resource based. Seperti itu. Nah, saya akan coba menjelaskan apa saja sih semuanya kita bisa pakai toolsnya karena sesungguhnya banyak sekali tools yang bisa kita pakai. Bahkan mungkin teman-teman yang berkuliah di manajemen atau di teknik begitu ya, juga bisa menggunakan banyak tools ya di dunia industri untuk bisa menjalankan analisis ini atau bisa menjalankan pemetaan ini untuk bisa mengetahui memetakan current state kita seperti apa. Nah, ini saya coba ambil setidaknya ada 5 tools yang kita akan pakai untuk bisa mendefinisikan current condition kita atau today condition kita gitu di lembaga kita masing-masing, entah di komunitas, entah di ormawa, entah di civil society organization atau di yayasan begitu ya. Ada 3 tools yang akan kita sama-sama kenalkan nanti di video-video berikutnya untuk problem or need based, dan ada 2 tools yang nanti kita akan pakai untuk asset or resource based. Untuk problem dan atau need based ya, untuk memetakan masalah dan juga kebutuhan lingkungan gitu, maka kita akan butuhkan atau kita akan coba mendefinisikan ataupun menggunakan tools. Yang pertama kita akan pakai yang namanya problem tree analysis gitu. Secara harfiah ya, maksudnya adalah kita akan menganalisis dengan metode memetakan masalah itu dengan
bantuan apa ilustrasi pohon begitu. Nah, akan seperti apa nanti kita buat videonya ya di video-video berikutnya. Kemudian selain itu, problem tree analysis kita juga bisa memetakan dengan menggunakan tools need identification gitu. Need identification ini biasanya juga digunakan nih, misalkan teman-teman yang melakukan penelitian ya terutama di ilmu sosial begitu ya. Ada salah satu ahli atau salah satu expert begitu di dunia pemberdayaan masyarakat ya. Dia namanya Bradshaw gitu. Bradshaw itu kemudian memetakan ada beberapa jenis need yang kemudian perlu dipetakan oleh ya para ini ya, para pemberdaya masyarakat seperti itu. Nanti kita akan bahas detailnya nanti. Saya coba mengenalkan atau mengetis dulu ya di awal. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan empathy mapping. Nah, empathy mapping ini menarik teman-teman. Empathy mapping ini adalah pendekatan yang digunakan oleh startup-startup masa kini begitu untuk kemudian bisa mendefinisikan problem yang kemudian terjadi di sekitarnya gitu. Empathy mapping ini lebih ke menggunakan metodologi kita bagaimana menginterview ataupun mendalami, mewawancari secara mendalam begitu ya, segmen yang akan menjadi user si startup tersebut. Nah, ini pun bisa kita pakai juga. Nanti kita akan coba pelajari empathy mapping dalam kemudian menentukan problem di sekitar kita untuk sebagai bahan kita untuk merancang desain program, merancang ataupun mendesain program kerja seperti apa. Nanti kita sama-sama akan ini kan akan jelaskan, akan bahas bersama-sama. Nah, kemudian untuk aset atau resource base, kita nanti akan coba menggunakan dua tools. Pertama adalah kita akan menggunakan analisis sumber daya, ya, analisis resource, dan ini macam-macam juga ini ya bentuknya, macam-macam juga dimensinya ya kalau kita bicara tentang sumber daya mulai dari finansial, SDM, manpower dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah analisis stakeholder. Nah, ini juga penting juga nih stakeholder teman-teman. Karena kenapa? Stakeholder penting karena kita meyakini bahwa kita itu terbatas, lembaga kita itu terbatas, secara resource pasti kita butuh untuk kemudian menjalin hubungan atau interaksi atau bahkan kerjasama dengan pihak lain. Dalam hal ini adalah stakeholder-stakeholder lain yang tentunya masing-masing stakeholder secara prinsip mereka pasti punya kepentingan dok, ya nggak sih? Mereka punya kepentingan. Nah, gimana caranya kita bisa mengelola kepentingan-kepentingan itu agar bisa kita samakan, bukan kita samakan sebenarnya. Kita cari titik temunya untuk kita bisa bergerak bersama. Nah, gitu. Bukan kita samakan ya, tapi kita cari titik temunya, kita coba untuk bisa bergerak bersama. Membuat resultan vektor gitu ya kalau kita dalam menggunakan bahasa fisika begitu, fisika mekanika gitu, yang sama arahnya gitu sehingga besaran si vektor tersebut bisa lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di video ini ya terkait tentang current state analysis. Nanti kita akan coba untuk menggunakan setidaknya ada 5 tools ya yang kita akan coba bahas, kita gunakan, kita jangan pijakan buat bagaimana kita merancang program kerja. Nah, kita akan lanjut ke video berikutnya, teman-teman semuanya. Di video berikutnya saya akan menjelaskan terkait tentang bagaimana future state analysis ataupun kondisi masa depan itu kemudian bisa dipetakan. So, stay tune di channel saya ya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Komen-komen sekiranya ada eh, berapa perbedaan pendapat, atau ada masukan, atau ada insight lain, atau ada hal-hal lain, ataupun bagi teman-teman yang mau bertanya silakan bisa tulis pertanyaan di kolom komen sebagai bentuk diskusi yang kita akan menjalankan ke depannya. Dan juga jangan lupa subscribe untuk kemudian bisa mendukung channel ini supaya bisa lebih baik lagi dan lebih produktif lagi dan lebih bermanfaat lagi buat halayak yang lebih luas. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.